Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Rido. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Mafia bola lagi berpesta. Tau nggak, Vanessa dan Erik, kalau kalian tuh lagi diadu domba sama orang yang sedang berpesta di belakang kalian sekarang. Kalau kalian tanya siapa mereka, ya mereka tuh mafia lama sepak bola Indonesia yang siap kembali. Caranya dari awal tuh udah ketahuan buat jatuhin timnas. Soalnya dengan jatuhnya timnas tuh otomatis PSSI-nya juga jatuh. Nah ini salah satu buktinya. Info yang berkembang, kabarnya jabatan Ketum PSSI akan menjadi rebutan banyak orang saat ini. ET dicap gagal setelah timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Infonya beliau mengiming-imingi STY akan kembali jika beliau bisa menjadi Ketum PSSI 2027. Nah ini dia yang saya bilang berulang-ulang kali, jangan sampai STY ini hanya dijadikan alat politik oleh sebagian orang. Karena ya untuk sementara tidak bisa dipungkiri nama STY itu kembali mengaung di publik. Karena mayoritas masyarakat itu menginginkan STY untuk kembali melatih timnas setelah kita gagal dengan Patrick Kluivert. Nah, ini yang menjadi keraguan banyak orang sebenarnya, bahwa jangan sampai nama STY ini dijadikan alat politik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan akhirnya sepak bola kita itu ditunggangi oleh unsur-unsur politik dan ya perlahan-lahan sepak bola kita akan hancur. Nah, itu yang kita tidak mau, teman-teman. Lucu emang kalau calon ketum PSSI visinya cuma bawa balik STY ya. Nah, padahal betul. visi sepak bola itu bukan soal siapa pelatihnya, tapi bagaimana membangun sistem yang kuat dari akar rumput sampai tim nasional. Kalau tujuannya cuma menjanjikan pelatih tertentu, itu bukan visi, itu iming-iming politik yang lebih. Ya betul, kalau hanya tujuannya membalikan STY kembali ke Indonesia, mengembalikan dia, ya saya pikir sepak bola kita akan susah dan tidak akan pernah maju. Karena tujuan utamanya bukan lagi soal sepak bola Indonesia, tetapi bagaimana mengembalikan STY. Nah, seperti yang kita bilang, takutnya STY kembali ke Indonesia. Oke, STY kembali melatih timnas Indonesia, tetapi ya dia disetir oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kan bisa saja semua itu terjadi, teman-teman. Apalagi kalau kita tahu ya, di Indonesia ini apa sih yang tidak disusupi sama politik. Nah itu yang kita tidak mau, jangan sampai unsur-unsur politik itu ada di sepak bola kita. Percayalah, kalau ada politik di sepak bola kita, hancur sepak bola kita. Bisa dijamin itu, yakin. Mantan asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor, akhirnya buka suara setelah resmi didepak PSSI. Pelatih asal Belanda itu menyebut target lolos Piala Dunia 2026 sebagai sesuatu yang tidak logis. Menurutnya, dengan ranking FIFA Indonesia di posisi 119, peluang itu terlalu kecil. Pastoor mengaku kecewa karena awalnya ia pikir proyek PSSI akan berjalan jangka panjang, bukan sekadar satu turnamen. Namun setelah kekalahan dari Arab Saudi dan Irak, semuanya berakhir begitu cepat. Saya pikir ini proyek besar, tapi ternyata ini akhir dari semuanya. Jadi begini, Mantan asisten teman-teman, pelatih timnas Indonesia. sebenarnya begini, kalau kita mengacu dari peringkat FIFA, ya kalau mau dibilang wajar kita tidak lolos. Kenapa? Karena secara peringkat FIFA Indonesia siapa sih begitu kan? Kita cuma negara yang rank FIFA-nya itu ada di 119, dan dari survei yang ada kita angka persen lolos itu ke Piala Dunia hanya sekitar 7% dari negara-negara lawan kita di ronde keempat kemarin, Irak dan Arab Saudi. Dan itu memang terbukti bahwa secara peringkat FIFA memang kita tidak bisa untuk lolos ke Piala Dunia. Kemudian masih banyak lah yang si Alex Pastoor bilang, kemudian pembinaan usia muda dan lain sebagainya, yang sebenarnya ada ketimpangan di sepak bola Indonesia, dan itu perlu diakui. Nah, kalau kita mengacu dari Indonesia gagal hanya gara-gara peringkat FIFA, ada benar ada tidaknya juga. Kenapa? Karena di eranya Sintayong itu menargetkan, waktu itu kita belum 119 loh, masih 122 atau 120 kalau saya tidak salah, lolos langsung lewat ronde ketiga. Jadi tidak pakai ronde keempat lagi. Jadi hitung-hitungannya STY waktu itu, kita lolos lewat ronde ketiga, menang 2 kali di home lawan Bahrain dan Cina, dan imbang atau setidaknya mengalahkan Australia di kandangnya mereka. Tetapi ya sebelum itu kan STY dipecat. Artinya apa? Artinya kalau kita mengacu dari peringkat FIFA, sebenarnya ya tidak, Indonesia ini sebenarnya tidak di apa namanya? Sebenarnya Indonesia ini ya tidak dipastikan lolos lah, karena secara peringkat FIFA memang seperti itu. Tapi
Masa sih ada negara dengan peringkat FIFA 120-an bisa mengalahkan Arab Saudi di kandang sendiri, kemudian bisa mengalahkan Bahrain sebenarnya di kandangnya mereka, dan bisa tahan imbang Australia di kandangnya kita sendiri, dan Arab Saudi tidak pernah mengalahkan kita selama ronde ketiga. Nah, sebenarnya yang mengubur mimpi kita itu bukan Alex Pastur dan kawan-kawannya sebenarnya, tapi orang-orang PSSI itu sendiri. Kenapa? Karena mereka yang menggantikan pelatih, karena mereka lah yang mengambil keputusan. Kalau saja mereka tidak mengambil keputusan yang salah dan berakibat fatal, ya tidak menutup kemungkinan kita ada di Piala Dunia sekarang. Karena ya roadmap dari Sintayong itu sudah jelas bahwa untuk Piala Dunia Indonesia harus lolos lewat ronde ketiga. Kan sudah ada hitung-hitungannya, tapi ya hitung-hitungan STY hanya hitung-hitungan. Yang mengambil keputusan kan itu orang-orang di PSSI, kan begitu. Info penting, inilah pernyataan menyentuh dari Coach Sintayong ketika ditanya apakah masih mau melatih timnas Indonesia. Ya, jika benar-benar ada tawaran resmi untuk kembali melatih Indonesia, meskipun ada tawaran yang lebih baik dari negara lain, Indonesia akan selalu jadi pilihan pertama saya. Jujur saja, hati saya akan tetap condong ke Indonesia, bahkan kalau ada tawaran yang sedikit lebih baik dari negara lain. Yaps, inilah pernyataan terbaru dari Coach Sintayong hari ini Selasa tanggal 21 Oktober ketika diwawancara oleh Goalpost Asia. Dan dari pernyataannya ini bisa kita simpulkan kalau Coach Sintayong memang masih sangat mencintai Indonesia. Meskipun kala itu PSSI telah membuangnya secara tidak hormat, tapi kebesaran hatinya, rasa cintanya kepada Indonesia itu mengalahkan egonya sendiri demi negara gila bola ini. Dan ya sudah cukup main Belanda-Belandaannya, karena ternyata orang Belanda yang katanya akan menaikkan prestasi kini setelah dipecat malah mengatakan timnas Indonesia itu mustahil ke Piala Dunia 2026. So jadi dengan hormat pada Pak Erick Thohir, bawa kembali Pak Coach Sintayong ke Indonesia. Karena mau kemana lagi kita mencari pelatih setulus ini? Kalau Ya sekarang begini, STY mau kembali ke Indonesia. Kalau kita menelaah, kita mencoba untuk menyimpulkan, menarik kesimpulan dari pernyataan STY, dia bukan tidak mau kembali ke Indonesia, sangat-sangat mau, sangat-sangat terbuka untuk kembali melatih timnas Indonesia. Pertanyaannya sekarang, orang PSSI mau tidak? Karena ini kan yang memecat Sintayong itu PSSI. Dengan cerita luka yang menurut saya agak sedikit menyayat hati itu ya. Kemudian apakah orang-orang PSSI ini berani untuk minta maaf ke Sintayong dan mengakui kesalahan mereka yang sudah mereka lakukan dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama? Mustahil. Mustahil. Nah, kalau Sintayong kembali, harapannya kita ya, Indonesia lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Sebenarnya Indonesia bukan lebih bagus dari sebelum-sebelumnya kalau saja Sintayong yang latih. Itu stabil itu. Stabil dia kan. Kalau Sintayong tetap melatih. Cuma kan ini sekarang timnas Indonesia ada penurunan rasa percaya dari masyarakat, supporter, kemudian secara prestasi juga kita turun, peringkat FIFA juga kita amburadul. Jadi sekarang siapa sih yang mampu membangkitkan gairah, selera sepak bola Indonesia? Ya Sintayong. Cuma ada cumanya, ada tapinya. Jangan sampai Sintayong kembali ke Indonesia ya dengan iming-iming politik yang semua kita tidak inginkan. Nah, kalau kita kembali ke Alex Pastur, kalau dia bilang mustahil Indonesia lolos Piala Dunia dengan mengacu kepada peringkat FIFA, saya pikir ya tidak usahlah dia jadi pelatih gitu kan. Kalau kita melihat secara peringkat FIFA, wajar kita tidak lolos Piala Dunia, tapi kan kau pelatih, timnya itu banyak. Masa sih kau tidak punya akal dan pikiran untuk membawa tim ini untuk lolos Piala Dunia? Dengan sumber daya yang ada, materi pemain yang ada, masa sih tidak mungkin? Kan begitu. Apa sih yang tidak mungkin? Kalau kita mengacu dari peringkat FIFA ya Arab Saudi kita mungkin kalah terus lawan mereka kan. Ya Sintayong saja punya hitung-hitungan, masa kalian tidak? Ngapain kalian jadi pelatih? Nganggur saja. Nah itulah kita salah mengambil keputusan. PSSI maksudnya memecat pelatih yang punya catatan penting, punya niat membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia dengan pelatih yang tidak punya niat sama sekali. Nah inilah jeleknya PSSI. Alex Pastur anggap target timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 itu nggak logis. Mantan asisten Patrick Kluivert ini menilai tim Garuda belum punya kapasitas untuk menembus Piala Dunia. Meski staf Belanda udah berusaha maksimal, kesepakatan proyek jangka panjang PSSI buyar hanya karena satu misi gagal. Sementara potensi positif sepak bola Indonesia tetap terlihat menurutnya. Ya kita punya potensi ada, betul. Semua potensi itu ada di Indonesia. Mau dari Indonesia Timur, Barat, segala macam itu ada potensinya. Cuma kan ini negara kepulauan besar, tidak mungkin dari PSSI satu-satu datang turun kemudian scouting ini. Makanya ada Alexander Zouhir sama Simon Tahamata. Gunanya mereka ya untuk meng-scouting pemain-pemain bakat-bakat yang ada.
supaya sepak bola kita lebih bagus lagi begitu kan. Nah sekarang target Piala Dunianya, kenapa kalian tidak bawa kita ke sana kan begitu. Seharusnya kan kita dapat hasilnya di eranya mereka ini, bukan Sintayong sorry si Alex Pastur sama si Denny Lansat sama Patrick Kluivert. Tapi kan tidak juga. Artinya mereka gagal ya gagal saja sebenarnya, tidak usah menyalahkan soal peringkat FIFA dan lain sebagainya. Kalau soal peringkat FIFA ya kita mengakui kita ada di peringkat 119. Cuma ya kalau soal lolos ke Piala Dunia saya pikir ya kenapa tidak mungkin. Harusnya kita lolos Piala Dunia. Kalau saja Sintayong yang latih waktu itu. Kalau Pantas saja tak lolos Piala Dunia, timnas Indonesia tanpa simulasi taktik dan tak adanya latihan strategi. Hal tersebut dibongkar langsung oleh penasehat Semen Padang Pak Andre Rosiade dalam postingan Instagramnya. Bahkan dengan tegas jika dirinya membuat hoaks, Andre Rosiade menantang PSSI dan Badan Tim Nasional untuk membantah ucapannya tersebut. Tentunya ini bikin geleng-geleng kepala, bisa-bisanya laga besar dan sepenting kualifikasi Piala Dunia, tapi justru tidak ada simulasi taktik dan tak ada latihan strategi. Lalu bagaimana menurut kalian? ya jelas beda jauh dengan Sintayong yang katanya hanya bisa parkir bis, yang hanya bisa main bertahan. Berbeda dengan pelatih yang katanya 3 kepala menjadi satu dan cenderung lebih ofensif dan bermain menyerang. Dan hasilnya kalian lihat sendiri kan. Kalau Andre Rosiade sampai berani menantang BTN dan juga PSSI, saya pikir dia tidak main-main dengan statementnya dia. Kita tahu lah Andre Rosiade selama ini kan selalu ya garang soal sepak bola timnas kan, apalagi soal PSSI yang memang belakangan ini pamornya itu lagi turun-turun gitu kan. Ya jadi kalau memang seperti itu, tidak ada simulasi taktik dan lain sebagainya, memang ya target Piala Dunia untuk 2026 ini tidak ada. Artinya bukan sekarang target kita. Ya siapa suruh kita bermimpi, itu kan kata Pak Ketum. Cuma kan begini, kalian yang memberikan harapan untuk kita bermimpi, harusnya kalian juga yang memenuhi harapan dan mimpi itu. Jangan bilang siapa suruh bermimpi. Ya wajar kita bermimpi, kalian sudah buat yang terbaik dan pemain-pemain yang ada sekarang, wajar dong kita bermimpi. Dan sebenarnya mimpi itu bukan dengan Patrick Kluivert, dengan Sintayong sebenarnya. Cuma ya PSSI yang ambil keputusan. Dan sekarang kan lihat hasilnya. Nihil yang kita dapat, nihil Pak. Pernyataan mengejutkan dari seorang Alex Pastur, negara ranking ke-119 ingin lolos Piala Dunia, sangat tidak realistis. Jujur tidak menyangka dan disayangkan dengan statement Alex Pastur, yang tak lain adalah mantan asisten pelatih Patrick Kluivert. Apakah Anda tidak sadar apa yang Anda katakan itu menyakiti 280 juta masyarakat Indonesia? Jika memang tidak mampu, jangan mau untuk berada di tim kepelatihan Indonesia. Sekarang, apakah pantas Anda cuci tangan setelah timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia? Ya wajar mereka cuci tangan, karena mereka datang tuh tugasnya bukan untuk datang bawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia, tapi datang untuk menghancurkan mimpinya masyarakat Indonesia gitu kan. Dan sekali lagi untuk Alex Pastur dan klan-klannya itu jangan pernah kembali ke Indonesia, karena kami tidak butuh pelatih seperti kalian lah, yang katanya Belanda apa mau kosong, bullshit kalian semua itu. Tidak ada guna. Mending Sintayong daripada kalian itu, ya kan? Tidak ada gunanya, masa sih tidak ada simulasi taktik dan lain sebagainya. Tidak punya plan B, plan C. Ngapain kalian jadi pelatih? Goblok lah. Bayangin, gimana jadinya kalau benua Asia punya konfederasi sepak bola baru selain AFC? Namanya APFC, Asia Pacific Football Confederation. Konfederasi ini lahir karena banyak negara mulai muak dengan politik uang di AFC yang dianggap terlalu dikuasai oleh negara-negara Arab. Akhirnya, beberapa negara Asia Timur, Asia Tenggara, dan mungkin Rusia serta New Zealand memutuskan untuk membentuk wadah baru. APFC punya mimpi besar. Mereka ingin bikin sistem yang bersih dan adil untuk semua negara anggota. APFC juga bisa menghadirkan turnamen dari semua kelompok umur dan juga Liga Champion versi Asia Pasifik yang lebih modern dan canggih dengan teknologi dari Jepang, Korea, dan China. Bayangin aja, stadion futuristik, sistem VAR super cepat, dan kualitas siaran sekelas Eropa. Tapi nggak semuanya sempurna. APFC juga punya tantangan besar, karena bisa jadi turnamennya akan didominasi oleh negara-negara kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Rusia, sementara negara lain bakal kesulitan bersaing. Jadi gimana menurut kalian? Ya ada untung ruginya juga sebenarnya kan. Kalau kita keluar dari AFC ya sebenarnya kita terlepas dari dominasi negara-negara Arab. Cuma kalau misalkan terjadi betul APFC ya susah juga kita teman-teman. Kenapa?
tidak mudah karena Indonesia ini pasti akan bersama-sama dengan Korea Selatan, Jepang, kemudian Australia yang secara kualitas ya kalian tahu lah permainan mereka seperti apa. Dan kita menunggu ini apakah benar-benar ini terjadi atau hanya sekedar wacana yang hanya membuat telinga kita tuh enak dengarnya gitu kan. Tapi apapun itu kita lepaskan semua ke PSSI karena mereka yang punya tanggung jawab soal itu. Kita sebagai supporter kita dukung saja apa yang menjadi keputusannya mereka. Nah sekarang kita masih menunggu siapa sih pelatih baru yang akan menggantikan Patrick Kluivert setelah ditinggal Patrick Kluivert dan kita gagal ke Piala Dunia. Apa sih keputusannya PSSI? Itu sekarang yang paling ditunggu-tunggu. Gimana sih mereka punya keputusan? Apakah masih mau mencari pelatih yang CV-nya dipertanyakan atau dengan senang hati, lapang dada dengan terbuka menerima kenyataan bahwa Sintayong harus dipulangkan ke Indonesia? Walaupun berat rasanya. Sebenarnya tidak berat karena mereka yang memulai jadi berat. Ya kita menunggu saja dan kita dukung saja apa yang menjadi keputusannya mereka. Oke. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir dan tidak beberapa video tanggapan dari netizen soal sepak bola tanah air. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya dan jangan lupa subscribe. Thank you bro.